Salam untuk semuanya ya, kembali lagi bersama saya Alfrida Manov ya untuk mata kuliah etika bisnis, materi yang kelima ya. Kita akan membahas bersama-sama tentang corporate social responsibility atau CSR ya, um, tanggung jawab sosial dari perusahaan ya. Baik. um, Konsep corporate social responsibility atau CSR ya. Nah, definisi menurut Griffin dan Ebert 2002 bahwa tanggung jawab sosial adalah usaha suatu bisnis untuk menyeimbangkan komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungannya, termasuk konsumen, bisnis lain atau pesaing, karyawan, dan investor. Ya. Kita belajar materi sebelumnya, ya 4 materi sebelumnya, dan juga terkait dengan bagaimana governance, ya good corporate governance, ya bagaimana perusahaan itu dia bertanggung jawab terhadap lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nah, ini salah satu dari kegiatan corporate social responsibility ini ya. Bagaimana dia juga menyeimbangkan um, operasional bisnisnya ya dengan tidak hanya mementingkan profit semata, keuntungan semata untuk perusahaannya, tetapi dia juga perlu menyeimbangkan dirinya untuk melihat lingkungan sekitarnya ya. Jadi dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial ya. Kemudian juga tidak hanya itu ya, kita bahas juga bagaimana dia punya tanggung jawab sosial juga untuk tanggung jawab juga untuk menghasilkan produk yang berkualitas, ramah lingkungan dan sebagainya. Dan itu berkaitan dengan um, bagaimana tanggung jawabnya terhadap lingkungan ya. Jadi terkait dengan corporate social responsibility-nya. Nah, cakupannya apa? CSR merupakan bentuk mekanisme pengaturan diri sendiri yang memungkinkan perusahaan memonitor dan menjamin aktivitas bisnis selaras dengan semangat hukum, standar etika dan norma-norma yang berlaku ya. Jadi perusahaan-perusahaan diharapkan untuk juga ikut terlibat dalam pembangunannya dengan melakukan kegiatan corporate social responsibility. Bisa berkaitan dengan produk yang dihasilkan ya, bisa juga tidak ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan ya oleh perusahaan tersebut ya. Sasaran CSR adalah meningkatkan tanggung jawab perusahaan atas semua kegiatan yang dilakukannya dan mendorong dampak positif kegiatan-kegiatan bisnis terhadap lingkungan, konsumen, karyawan, masyarakat sekitar, dan pemangku kepentingan lainnya. Ya. Misalnya dia melihat sebuah daerah kumuh, kemudian dia itu misalnya perusahaan sabun misalnya. Nah, dia bisa membantu memberikan layanan, menyediakan peralatan untuk tersedianya sarana air minum dan sarana air bersih bagi masyarakat sekitar. Kemudian dia juga bisa memberikan bantuan produksi sabun yang dia punya ya sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesehatan juga serta masyarakat juga meningkat. Nah, itu bentuk dari kepedulian yang dia lakukan ya dalam bentuk program kesehatan dan air minum ya air yang minum air bersih ya untuk masyarakat ya. Kemudian manfaatnya apa? Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. Ya. Jadi mendongkrak dan mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaannya karena dia melakukan kegiatan yang baik, yang positif terhadap masyarakat sehingga dia diterima oleh masyarakat secara lokal, nasional, dan juga secara global. Bahwa perusahaan ini dia tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi dia banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan positif ya. Kemudian mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. Jadi ketika dia melakukan kegiatan-kegiatan positif di suatu daerah, dia akan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Ya, misalnya dia juga membantu sekolah di situ, menyediakan sarana buku, um, peralatan belajar mengajar, ya, bangku, meja, kursi, atau atap yang bocor dia perbaiki, ya, menyediakan sarana air bersih, ya, kemudian memberikan bantuan seragam, alat tulis, peralatan untuk belajar, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga salah satu hal misalnya menerima pegawai karyawan dari lingkungan sekitar, yang memberikan pelatihan, kemudian mereka mempekerjakan mereka dan mereka mendapatkan penghasilan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Ya. Kemudian mereduksi risiko bisnis perusahaan, ya, sehingga maksudnya bahwa dia diterima oleh masyarakat sehingga
dalam melakukan operasional sehari-hari tidak ada hambatan, tidak ada gangguan ya. Misalnya dia melakukan kegiatan yang melanggar ya aturan, maka dia akan kena sanksi misalnya. Atau menghasilkan limbah berbahaya tanpa dia ada proses SOP untuk bagaimana mengelola dampak atau polusi yang dihasilkan itu ya. Nah, itu bisa mendapat ancaman dari masyarakat sekitar sehingga perusahaan misalnya akan disuruh tutup, dia kena palang, kemudian tidak beroperasi. Nah, perusahaan tidak mendapatkan pendapatan ya. Sehingga kalau tidak beroperasi tidak ada pendapatan ya kan mengalami palit, kerugian dan lama-kelamaan akan palit ya atau bangkrut. Nah, kemudian melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha ya, kemudian membuka peluang pasar yang lebih luas ya karena dia dikenal banyak orang bagaimana banyak kalangan, banyak relasi, nah kemudian menjalin kerjasama ya, membuka peluang pasar yang baru dan juga lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan itu bisa berkaitan dengan perusahaan sendiri, perusahaan itu sendiri ya, atau produk jenis produk yang dihasilkan atau di luar dari itu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya pemberi dalam dunia pendidikan memberikan beasiswa ya, kemudian membangun sekolah, memperbaiki sekolah, memberikan peralatan alat tulis kepada para siswa atau bantuan kepada guru-guru ya, pelatihan kepada guru-guru, kemudian sarana air minum ya bagi tempat-tempat yang masyarakatnya kesulitan air bersih ya bisa dibangun sarana supaya bisa air bersih didapatkan dengan mudah oleh masyarakat ya membangun infrastrukturnya kemudian untuk listrik ya listrik tenaga air misalnya rebosiasi ya, penanaman ulang kembali, kemudian penanggulangan sampah dan lain sebagainya. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam melakukan kegiatan corporate social responsibility ya atau tanggung jawab sosial ya. Nah, kalian nanti bisa searching di internet mencari bagaimana perusahaan-perusahaan baik internasional maupun nasional ya melakukan kegiatan-kegiatan sosial corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial ya yang dilakukan dalam berbagai bidang. Nah, ini pertanyaan ya, ada pertanyaan yang bisa silakan kalian jawab biar kalian lebih memahami lagi tentang CSR ya. Jelaskan konsep CSR, kemudian sebutkan tujuan dari program CSR bagi perusahaan dan penerima program ya. Kemudian tuliskan contoh program CSR yang dilakukan oleh sebuah perusahaan nasional dengan menyebutkan kelompok sasaran. Jadi sasaran dari program itu untuk siapa gitu ya. Kemudian tujuan serta manfaatnya ya. Kemudian berikan contohnya yang konkret ya, bukan yang tidak ada gitu ya. Kemudian kalian menyebutkan sumbernya dari mana ya. Bisa dari koran, bisa dari buku, bisa dari YouTube, bisa dari internet. Wajib untuk menuliskan sumber. Baik, demikian materi kita pada kesempatan kali ini untuk Corporate Social Responsibility. Semoga bermanfaat buat semua. Terima kasih.